Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas pertanyaan Bapak Iskandar di Jakarta ya. Pertanyaannya begini, Pak, apa bedanya Tauhid sama Trinitas? Gitu. Maka judul kita kali ini, Tauhid versus Trinitas 11-12. Ya, padat singkat nih judulnya nih. Tauhid versus Trinitas itu 11-12. Ya. Trinitas Tritunggal sama Tauhid 11-12. Trinitas nggak berani debat sama Allah Esa. Tauhid juga nggak berani debat sama Allah Esa. Kalau sama Tritunggal berani, seru saudara ya. Kalau Tauhid debat sama Tritunggal, serunya minta ampun. Tapi Tauhid nggak berani debat sama Allah Esa. Saya Pendeta Henry Tandianta ini Allah Esa. Tritunggal juga nggak berani debat sama Allah Esa. Tapi kalau Tritunggal suruh debat sama Tauhid, wah seru saudara. Lah 11-12. Mirip-mirip. Pak Pendeta kok bisa mengatakan bahwa Tauhid dan Trinitas itu 11-12 itu dari mana ya Pak ya? Ya, setidak-tidaknya beberapa hal berikut ini. Ya, Trinitas itu mengakui Allah itu pribadi. Tauhid mengakui Allah itu zat. Podo persis sama 11-12. Ya, Tritunggal Trinitas mengakui Allah itu pribadi, makanya dia bingung ketika Yesus dibaptis di dalam Matius 3 ayat 17, atau ketika Yesus dimuliakan di atas gunung Matius 17 ayat 5, lalu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu datang dari surga. Lalu Tritunggal ini bingung. Karena konsepnya Allah itu zat, Allah itu pribadi. Itu suara siapa? Iya, suara Bapa. Ayat Alkitab ditabrak-tabrak. Karena konsep pribadi ini tidak ada di Alkitab. Itu konsepnya Trinity, konsepnya Tritunggal. Ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17, 18, 19, 20, 21 ditabrak semua itu ya. Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya, ditabrak sama dia ya. Ya, dia nggak peduli ayat Alkitab, kan Allah pribadi tidak ada di Alkitab. Jadi dia nggak peduli Alkitab ya, bahwa Bapa tidak bisa bersuara, nggak peduli. Ya pokoknya suara itu dari Bapa. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu karena konsep Allah itu pribadi. Nah, Anda yang Tauhid, konsepnya Allah itu zat. Sama, Allah itu zat. Tidak bisa bersuara. Contoh di Alkitab Allah zat itu apa? Misalnya adalah Dagon. Di dalam 1 Samuel 5 ayat 4 ini, Dagon ini nggak bisa ngomong. Lawang patung. Demikian pula Nebukadnezar misalnya di dalam Daniel 6 ayat 7 ya, semua harus nyembah ke Nebukadnezar. Zat ya toh. Pribadi sama ya. Itu ciri yang pertama 11-12. Makanya Tritunggal dengan Tauhid itu 11-12. Sama-sama Allahnya pribadi. Kemudian ciri yang kedua yang sama-sama adalah tidak maha hadir. Ya toh? Allah zat mana bisa maha hadir, nggak bisa. Makanya bingung ya toh. Bingung ketika Yesus ngomong, "Eli, Eli, lama sabachthani," gitu. "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Orang Tritunggal itu bingung. Itu yang mau meninggalkan Yesus siapa? Berarti Allah Bapa. Lah iya. Wong konsep Allah tidak maha hadir yang kayak gitu ya loh. Ya, misalnya juga "Bapa, muliakanlah namamu." Terus ada jawaban dari sana, "Aku telah memuliakan dan aku akan memuliakannya lagi." Ya. Bingung dia karena
tidak jelas, tidak maha hadir Allahnya itu. Allah Zat tidak mungkin maha hadir ya. Ya contohnya tadi yaitu Dagon di dalam 1 Samuel 5 ayat 4, Nebukadnezar di dalam Daniel 6 ayat 7. Kemudian yang ketiga, kiblat. Karena Allah itu pribadi perlu kiblat. Trinitas kiblatnya kemana? Ke Ibrani, ke Israel. Alkitabnya juga pakai Ibrani. Semua dipikir-pikir pakai budaya Israel. Allah tauhid punya kiblat nggak? Punya. Ya. Nebukadnezar kiblatnya ya ke situ, ke patung itu. Dagon kiblatnya ke patung itu. Sama persis Trinitas kiblatnya ke Yahudi, ke Israel, ke Ibrani. Ya. Ya, jadi Trinitas dengan tauhid itu 11-12. Makanya kalau ketemu berdebat mereka seru. Lah lawong 11-12 ya toh. Saya ulang. Ini setidak-tidaknya ya. Trinitas sama tauhid itu sama setidak-tidaknya. Trinitas Allahnya pribadi, tauhid Allahnya zat. Ya. Kemudian karena pribadi maka dia tidak maha hadir ya, sama pribadi tidak maha hadir, zat tidak maha hadir ya. Sehingga bingung ketika terdengar suara dan tidak bisa bersuara. Aku mau nanya, Allah zat bisa ngomong nggak? Nggak bisa dong. Allah pribadi juga nggak bisa ngomong. Allahnya Bapa tidak bisa ngomong, tapi dia nggak peduli. Ya bagi dia Bapa itu bisa ngomong. Loh, ada ayat Alkitab yang mengatakan Bapa tidak bisa bersuara. Iya, nggak peduli kami, gitu loh, ya. Jadi Allah pribadi tidak bisa ngomong, tidak maha hadir. Demikian pula Allah zat juga tidak bisa ngomong, tidak maha hadir. Kemudian ciri ketiga, perlu kiblat. Tritunggal Trinite kiblatnya ke Ibrani, ke Yahudi, ke Israel. Apa saja pokoknya pikirannya kembali ke Israel semua. Allah tauhid punya kiblat nggak? Oh iya punya Pak. Pak itu bukan kiblat, kami nggak nyembah kiblat. Lah kalau nggak nyembah kiblat, kalau nggak nyembah Allah zat, coba dibalik aja. Arahnya kemana aja, berani nggak? Wah ya nggak berani Pak. Itu persis sama orang yang nyembah patung Yesus. Orang nyembah patung Yesus ditanya, kami nggak nyembah patung Pak. Lah kalau nggak nyembah patung, kamu ganti pakai galon air mineral, berani nggak? Katanya nggak nyembah patung. Wah ya nggak Pak, ya harus tetap Yesus. Kalau Anda tidak kiblat, ganti ke arahnya. Ya, kiblat itu adalah Allah pribadi. Israel, Trinitas berkiblat ke Israel. Ya, kiblatnya secara mindset, secara pemikiran, ya, Ibrani minded, Yahudi minded, sejarah Israel minded. Ya, segala sesuatu pokoknya dasarnya Israel. Sehingga timbullah Trinity itu kan gara-gara pemahaman secara Yahudi ya toh. Sehingga menimbulkan satu itu apa dulu gitu ya. Ya, jadi perlu kiblat mereka ya. Nah, yang mengaku Allah tauhid ya toh seperti Dagon, seperti Nebukadnezar perlu kiblat nggak? Perlu. Kemana arahnya? Ke patung itu, ke benda itu yang dianggap Allah. Kalau Anda komplain kami nggak menyembah benda itu, kiblat itu, bukan berarti kami itu nyembah Allahnya ke sana. Lah kalau enggak, dirubah ke Allahnya, dirubah arahnya seperti kami nyembah hadap atas, mau ngalor ngidul ngetan ngulon gitu. Ke utara, selatan, timur, barat bebas. Berani nggak? Ya nggak berani. Ya berarti Anda sembah sujud kepada barang atau benda yang Anda arahnya sembahyangmu itu. Ya kalau memang berani ya ganti aja, sama dengan penyembah patung Yesus, ganti aja pakai galon mineral. Berani nggak? Ya, Tritunggal berani nggak ganti kiblatmu tidak ke Yahudi? Ya, kita hidup di Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia dong, budaya Indonesia dong, terjemahan lembaga Alkitab Indonesia dong. Berani nggak mengimani itu? Enggak Pak, kami kiblat kami Israel. Tuh kiblatnya Yahudi, kiblatnya Tritunggal. Tanya Tritunggal kiblatnya kemana? Israel Pak. Jadi sama Pak.
Ya, Tritunggal dengan tauhid itu menurut Alkitab 11-12, Pak. Ya, tauhid di Alkitab juga nyembah patung, nyembah zat sebagai Allah, contohnya Dagon, Nebukadnezar, Terafim, Allah Mesir, atau Firaun itu disembah-sembah, semua sujud menghadap ke sana, kiblatnya ke sana. Itu tauhid versus Trinitas. Kalau debat ini seru. Saya singgung sedikit. Lalu bedanya dengan Allah Esa. Ya, Allah Esa nggak bisa disamain. Allah Esa itu Alkitab semua, yang ada di Alkitab. Berani nggak debat sama Allah Esa? Nggak ada yang berani. Yang dari tauhid juga nggak berani debat sama Allah Esa. Soalnya kami kalau debat, kami nggak nanya, itu aneh ya. Debat nggak mau nanya. Yang paham nggak usah nanya. Yang nanya itu yang nggak paham. Selalu begitu saya. Saya debat sama Tritunggal juga saya nggak nanya. Silahkan Anda nanya, saya jawab. Kenapa begitu? Yang paham Alkitab nggak boleh nanya. Yang nggak paham silahkan nanya. Yang paham Alkitab jawab. Demikian pula ke tauhid ya. Siapapun yang meyakini Allah tauhid ya, pendeta HTD tidak akan nanya. Pendeta HTD paham Alkitab. Anda tanya, saya jawab. Tapi kalau saya nanya udah pasti nggak bisa dijawab. Ya, makanya tauhid nggak berani debat sama Allah Esa. Tritunggal Trinitas nggak berani debat sama Allah Esa. Tapi Tritunggal sama tauhid debatnya seru banget. 11-12. Trinitas versus tauhid 11-12. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan, supaya Anda tidak jadi 11-12, tetapi penyembah Yesus Allah yang benar, itu baru benar. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus, juru selamat, ya toh. Ya jangan mau, ya toh. Trinitas ternyata 11-12 sama tauhid. Iya. Ternyata Trinitas punya kiblat. Lah tanya, kiblatmu mana? Kiblat kami Israel, Pak. Bahasa Israel, budaya Israel, semua Alkitab ini saya olah dengan kiblat Israel. Kalau kami orang Indonesia ya LAI dong. Ya, Allah kami pribadi, Pak. Pribadi nggak maha hadir loh. Ya biarin, Pak. Nggak ada di Alkitab loh. Ya biarin, Pak. Kiblat kami kan Israel. Nggak maha hadir tuh, Pak. Ya. Baik, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, karena masih tetap dibuka ya. Silahkan ikut ya. Sistemnya bagus sekali ya. Anda akan dibuka mengerti ya. Demi keselamatan lo. Kasih dari saya itu sangat mengasihi orang-orang yang, saya itu suka dengan penuh kasih saya itu mengatakan ya. Mengatakan Anda harus tobat. Kalau enggak Anda binasa loh ya. Kasihan kan Kristen tapi binasa. Ya, meskipun pengajaranku ini keras, gitu, karena ini sasarannya ya para pendeta-pendeta tegar tengkuk sebagai penyesat kambing terkutuk itu. Ya, pendeta-pendeta kambing terkutuk kan penyesatannya luar biasa. Ya, jadi harus dihantam pakai firman yang keras. Ingat, meskipun keras, saya itu pendeta HTD selalu Alkitabiah. Ya, keras tapi ada di Alkitab. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin. Wah, ternyata Trinity sama Tauhid itu 11-12.